terkait dengan azan subuh. Kalau pembahasan tentang waktu yang dimundurkan sekitar 8 menit itu sudah pernah belum bahas di beberapa kesempatan atau di masjid yang lain. Pada kesempatan di subuh kali ini adalah apakah sebelum berkumandangnya azan subuh atau azan yang ada di waktu sholat fajar, ada azan yang pertama atau azan mula. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkait dengan azan, maka azan itu adalah sebagai pertanda. Jadi kita hendak membahas definisi terlebih dahulu atau manfaat adanya azan. Pertama adalah bahwa yang namanya azan itu disyariatkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba atau masuk. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengajak orang-orang atau mengundang umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yang di dalam keutamaan sholat berjamaah mungkin telah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain. Bahkan dari kumandang azan saja kita bisa mengetahui keutamaannya, Pak. Hayya 'alal falah, mari mendapatkan kemenangan. Maka orang-orang yang terpanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah berarti adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kemenangan di dunia wal akhirah, baik itu di dunia maupun juga kemenangan di akhirat. Sehingga sangat rugi sekali kalau seandainya berkumandangnya azan, dia mendengar lantunan azan, tetapi ternyata tidak terpanggil untuk mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dua hal itulah yang menjadikan azan ini disyariatkan. Adapun untuk perkara yang lain maka tidak didapati hadis-hadis yang baik itu derajatnya adalah hasan atau juga sahih. Misalnya apa-apa, ada sebahagian daripada kita yang pada saat kelahiran anak kemudian mengumandangkan azan. Ternyata riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan di telinga Hasan. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dari Ubaidillah bin Abi Rafi', aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzana fi udunil Hasan, mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis shalah, ketika ia dilahirkan oleh Fatimah. Ternyata riwayat ini adalah riwayat yang dhaif atau riwayat yang lemah. Jadi para ahli hadis ternyata menilai hadis ini adalah hadis yang lemah atau dhaif. Di antaranya misalnya adalah Ibnu Hibban berkata bahwa salah seorang rawi yang ada atau meriwayatkan hadis ini adalah dinilai buruk hafalannya, bahkan wahan ini sering ragu-ragu. Kemudian adakah hadis lain yang menguatkan hadis ini? Kalau seandainya ada hadis sahih yang menguatkan hadis ini, jadi ada hadis yang semakna dengan ini tentang penggunaan azan untuk bayi yang baru lahir misalnya, maka bisa jadi hadis ini akan terangkat menjadi hasan bi ghairihi. Tetapi ternyata didapati hadis yang lain yang berbunyi man wulida lahu mauludun fa adzana fi udhunihil yumna, barang siapa yang dia mendapatkan anak, maksudnya mendapatkan kelahiran anak, kemudian dia mengadzankan di telinga kanan, wa aqama fi udhunihil yusra, kemudian mengiqamahkan di telinga yang kiri, lam yadurrahu ummus sibyan, maka anak itu tidak akan dibahayakan atau diganggu oleh ummus sibyan.
Sibyan ini syaitan. Ternyata derajat hadis ini juga adalah hadis yang maudhu, bahkan palsu. Kepalsuan yang ada dalam hadis ini mungkin ringkas saja bahwa ada beberapa rawinya yang dinilai dhaif. Kemudian selanjutnya adalah sering mendustakan hadis. Nah, inilah yang ternyata penggunaan adzan tidak dalam momen yang semestinya. Begitu juga pada saat menguburkan jenazah, kemudian sebelum dikuburkan adzan dulu dikumandangkan. Ini juga tidak ada riwayat yang menegaskan tentang perkara-perkara tersebut. Karena apa? Karena fungsi adzan itu adalah mengajak atau mengundang umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena fungsi adzan itu adalah untuk mengundang, mengajak orang-orang melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karena itulah diberikan spare waktu, Pak. Jangan seorang muadzin itu cepat-cepat mengumandangkan iqamah. Ya, syukur-syukur kan di zaman kita saat ini sudah ada yang namanya jam digital atau juga layar TV digital. Yang di situ kita sudah bisa men-setting waktu spare-nya misalnya adalah sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau di zaman Nabi tidak ada, Pak. Jadi adanya teknologi yang maju saat ini juga memudahkan bagi kita. Zaman Nabi tidak ada yang namanya speaker, kemudian mereka adzan di atas Ka'bah misalnya, atau di atas menara masjid. Saat ini sudah ada teknologi, dengan hanya menggunakan yang namanya speaker, maka adzan itu bisa tersampaikan. Kemudian di zaman Nabi juga tidak ada yang namanya jam digital untuk bisa memberikan waktu, kesempatan. Maka pada saat itu seorang muadzin mengumandangkan iqamah itu kapan? Nanti dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Nah, seyogianya tadi bahwa yang namanya muadzin memberikan kesempatan, mengajak orang-orang untuk datang ke masjid. Jangan cepat-cepat dibasirin adzan, kecuali kalau misalnya memang ada jadwal ceramah, Pak, ya. Misalnya malam Rabu atau malam Jumat misalnya ada jadwal ceramah, karena terkumpul sudah orang-orang di masjid, ya sudah langsung dikumandangkan iqamah, tidak masalah. Tetapi kalau seandainya di waktu-waktu yang lain, karena belum berkumpulnya para jamaah, maka siogianya kumandang iqamah itu jangan dilakukan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ij'al, kata Nabi, baina adznika wa iqamatika nafasan qadra ma yuqdi mu'tasiru hajatahu bil mahal. Jadikanlah antara adzanmu dengan iqamahmu itu adalah kesempatan bagi orang-orang supaya mereka tidak tergesa-gesa atau memiliki kelapangan. Misalnya adalah bagi orang yang mu'tasir. Mu'tasir itu orang yang buang hajat, Pak. Dia bisa buang hajat dengan tenang, mahal. Jadi dengan tenang dia buang hajatnya. Jangan buru-buru misalnya muadzin setelah memandangkan adzan langsung paling 5 menit memberikan kesempatan. Apalagi di waktu subuh, Pak. Waktu subuh. Ya mungkin masih ada sebagian orang yang belum bangun. Masih ada sebagian orang yang memang kebiasaannya, rutinnya sebelum dia melaksanakan sholat subuh, dia buang hajat terlebih dahulu. Nah, inilah waktu yang ditegaskan oleh Nabi SAW, qadra ma yuqdil mu'tasir hajatahu fil mahal. Jadi ukurannya itu adalah seukuran orang buang hajat itu buang hajat dengan tenang. Berapa, Pak? Misalnya ya 15 menit atau mungkin 20 menit. Atau apa? Wa qadra ma yafruhul akilu min ta'amihi fil mahal. Atau seukuran yaitu adalah orang makan dia bisa makan dengan tenang. Apalagi nang mengunyahnya 40 kali, Pak.
sekali suap mengunyah 40 kali misalnya. Ya tidak juga lah misalnya. Ya mungkin sedangnya orang makan itu sekitar 20 menit. Nah, 20 menitan. Walaupun di dalam hadis ini tidak menyebutkan berapa menit. Jadi ukurannya adalah hanya menyebutkan seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian antara azan dan iqamah juga diberikan waktu bagi jamaah untuk melaksanakan yang namanya ibadah sholat sunnah. Ibadah sholat sunnah baik itu qabliyah atau juga ba'diyah. Apalagi yang itu adalah merupakan bagian daripada sunnah muakkadah. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh, bahkan sholat sunat rawatib yang muakkadah ini adalah sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam keadaan safar. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, yang 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu itulah yang mungkin muadzin memberikan kesempatan bagi para jamaah. Apalagi tadi mungkin ada di antara para jamaah yang rumahnya jauh sehingga dia punya kesempatan untuk melaksanakan sholat sunat qabliyah. Kalau yang lain muakkadah jumlahnya jika ditambahkan 10 berarti 22 rakaat. Jumlah seluruhnya antara muakkadah dan ghair muakkadah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan salat sunat fajar atau juga salat sunat antara azan dan iqamah subuh itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang punya mobil Mercy lewat. Orang punya rumah yang besar lewat. Dengan kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan hidayah untuk bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah ada juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur hak antara imam dengan muadzin. Misalnya dalam sebuah hadis, kana muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu. Kebiasaan muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu adalah yumhil fala yuqim. Dia tidak mengumandangkan iqamah terlebih dahulu. Dia memberikan kelonggaran, kesempatan hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama sholahina yarahu. Kecuali muadzin itu akan mengumandangkan iqamahnya ketika dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu rumahnya. Karena pintu rumah Nabi kan bersebelahan dengan masjid. Nabi sholat sunat di rumah biasa. Tapi tidak mengapa bagi kita yang mungkin jauh rumah atau mungkin juga ingin cepat-cepat berangkat ke masjid, sholat sunatnya di masjid tidak masalah. Tetapi kebiasaan Nabi memang melaksanakan sholat sunat itu di rumah. Ketika muadzin itu melihat Nabi keluar daripada rumah, barulah muadzin itu berani untuk mengumandangkan iqamah. Karena apa? Karena hak daripada muadzin itu adalah hanya mengumandangkan adzan. Sementara yang memerintahkan untuk iqamah itu adalah hak imam. Jangan sang muadzin itu merebut hak imam. Jadi hak imam itu adalah memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Ini belum ada imamnya, muadzin sudah duluan qomat. Akhirnya di cerita Palu, ini kadang bujuran pokoknya cerita Palu ya, timbul orang gila maju karena kerja jangan masing-masing kerja, akhirnya cut maju seikung. Nah, karena apa? Karena sebenarnya Islam sudah mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Hak muadzin itu adalah mengumandangkan adzan. Sementara muadzin itu jangan berani-berani untuk mengumandangkan iqamah
sebelum imam itu memerintahkannya. Karena apa? Karena hak daripada imam itu adalah memerintahkan muadzin untuk iqamah. Dan ini adalah merupakan pendapat sebagian ahli ilmu menurut Imam At-Tirmidzi. Wa hakadha qala ba'du ahli ilm. Innal muadzin amlaku bil adzan. Sesungguhnya kata Imam At-Tirmidzi, sebagian daripada ahli ilmu berpendapat bahwa yang namanya muadzin itu adalah haknya hanya adzan. Wal imam amlaku bil iqamah, sementara yang namanya hak imam itu adalah lebih berhak untuk memerintahkan mengumandangkan iqamah. Kemudian di dalam hadis Aisyah juga disebutkan, anna Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzin bil ula min salatil fajr. Jadi kata Aisyah, apa kebiasaan Nabi jika muadzin itu telah selesai melaksanakan adzannya, qama, kemudian Nabi pun berdiri, faraqa'a rak'ataini khafifataini, Nabi melaksanakan 2 rakaat yang ringan, khafifataini, qabla salatil fajr, sebelum salat subuh, ba'da ayyastabi al-fajr, thumma taja'a ala shiqqihil ayman hatta ya'tiyahu al-muadzin lil iqamah. Nah, pada saat itu Nabi sempat bahkan Pak, jadi saking longgarnya muadzin itu memberikan kesempatan bagi Nabi dan juga para sahabat antara adzan dan iqamat itu, sampai-sampai Nabi itu masih sempat untuk berbaring-baring dulu Pak. Berbaring-baring yang beliau disebutkan dalam hadis ini berbaring di punggung sebelah kanan, jadi pemereng. Jadi Nabi sempat dulu setelah sholat 2 rakaat ringan, sholat sunat fajar, masih sempat Nabi istirahat terlebih dahulu berbaring-baring. Nah, kemudian pada saat itu muadzin sampai mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan iqamah. Jadi muadzin di zaman Nabi tidak berani untuk iqamah terlebih dahulu kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam masjidnya. Jadi Nabi santai-santai dulu di dalam rumah setelah beliau melaksanakan sholat sunat fajar. Kemudian karena sudah datang para jamaah, lalu muadzin ini memanggil Nabi. Setelah Nabi masuk, barulah muadzin mengumandangkan iqamah. Ibnu Qudamah menyebutkan wala yuqimu hatta ya'dzana lahul imam. Muadzin itu tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali setelah imam itu mengizinkannya. Fa inna Bilal kana yastadzinu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Bilal biasanya juga meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam izin. Jadi pada saat ingin mengumandangkan iqamah maka seizin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin juga pada saat ini kita sudah ada yang namanya jam digital. Jadi jam digital ini sebenarnya sebagai pertanda bahwa muadzin itu diperintahkan untuk iqamah. Jadi sebenarnya bukan dalam tekstualis juga bahwa setelah imam itu memerintahkan, tetapi bisa jadi yang namanya muadzin itu melihat waktu imam itu sudah ada di depan, walaupun imam itu hanya mengkode atau juga tidak memerintahkan, yang penting imam itu maju, kemudian jam digital itu sudah menunjukkan, maka setelah itu muadzin bisa mengumandangkan yang namanya iqamah. Kalaupun misalnya imamnya belum datang, imam tetap kita belum datang dan jam digital ini sudah berakhir waktunya Pak, tolong jangan cepat-cepat muadzin mengumandangkan iqamah, berikan waktu. Bisa jadi mungkin karena ada sesuatu dan lain hal imamnya agak terlambat datang suatu ketika. Jadi kita tunggu dulu, misalnya setelah 20 menit, setelah 20 menit misalnya jam digital itu sudah habis waktunya, jangan cepat-cepat juga iqamah itu dikumandangkan. Berikan spare waktu mungkin 10 menit lagi, siapa tahu setelah itu imamnya akan segera tiba. Nah, kecuali kalau misalnya tadi jam digital sudah habis 20 menit sebagaimana yang telah disetting oleh panitia atau pengurus,
kemudian ditunggu-tunggu 10 menit, imamnya juga belum datang, maka yang lain bisa menggantikan imam tetap tersebut. Nah, demikian Bapak-bapak Ibu hadirat rahimakumullah terkait dengan adzan. Nah, yang kedua, sedikit lagi Pak, terkait dengan adzan subuh. Apakah yang namanya adzan subuh itu ada adzan yang pertama? Mari kita bahas berdasarkan apa yang tersebut dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Mahdurah qalat, kuntu uadzinu li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abi Mahdurah, aku adalah muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuntu aqul fi adzanil fajr, dan aku mengucapkan pada adzan fajar pula atau adzan fajar yang pertama. Jadi yang namanya adzan itu di waktu subuh ada 2 kali Pak. Itu masyru'nya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di kota Banjarmasin masih ada Masjid Muhammadiyah yang masih mempertahankan adzan 2 kali sebelum masuknya waktu sholat subuh. Jadi ada adzan yang pertama, misalnya Masjid Darul Arqam, walaupun yang diputar itu kaset Pak. Jadi bukan yang beneran. Jadi tidak masalah lah. Nah, kemudian ada juga Masjid Al Khairat. Itu juga masih mempertahankan dari apa yang masyhur di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman Nabi juga berkumandangnya adzan itu adalah 2 kali. Misalnya adzan subuh, kalau adzan di waktu yang lain hanya 1 kali. Nah, adzan yang pertama itu dikumandangkan sebelum masuknya waktu sholat fajar. Disebutlah dengan adzanil ula. Adzan ula atau adzan yang pertama. Kata Abi Mahdurah, hayya 'alal falah. Setelah aku mengucapkan hayya 'alal falah, maka aku menambahkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum marratain 2 kali. Kemudian Allahu akbar la ilaha illallah. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang kedua adalah fa idza adzanta bil ula, apabila engkau kata Nabi adzan di subuh yang pertama, minas subuh, di waktu subuh, faqul, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum marratain. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Ucapkan sebanyak 2 kali perintah Nabi kepada muadzin. Hadis ini juga adalah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daraqutni. Nah, berarti berdasarkan apa yang tersebut di dalam hadis ini, adzan yang pertama yang dilakukan baik itu di zaman Nabi atau juga yang dilakukan oleh orang-orang saat ini sebelum masuknya waktu subuh, ini adalah sesuatu yang masyru' disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menambahkan as-salatu khairum minan naum. Adapun jawaban kalau berkumandangnya lafaz Allahu Akbar, kita tinggal menjawab sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi, Allahu Akbar juga. Kemudian kecuali hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka kita cukup mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, adapun pada saat adzan yang pertama, kemudian sang muadzin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum atau taswib, kemudian kita menjawab dengan sadaqta wa barakta, ternyata riwayat ini tidaklah didasarkan kepada apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti karena tidak ada hadis yang menyebutkan jawaban as-salatu khairum minan naum dengan sadaqta wa barakta, cukup bagi kita hanya menjawab as-salatu khairum minan naum juga. Nah, kemudian apa Pak? Jangan tiba itu guring lagi. Jadi as-salatu khairum minan naum. Makanya sini meragam guring lagi. Tentu setelah itu apa? Bangun. Nah, bangun. Untuk melaksanakan apa? Karena itu di adzan yang pertama sebelum masuknya waktu subuh. Maka di zaman Nabi itu adalah pertama apa yang dilakukan oleh Bilal? Pertama adalah untuk memberikan aba-aba, kesempatan, peringatan bagi orang-orang yang belum bersahur, yang mereka di masjid melaksanakan ibadah malam, maka cepat-cepatlah pulang dulu ke rumah masing-masing
untuk bersahur. Karena apa? Karena pada saat di zaman Nabi apabila Bilal itu azan, maka itu kata Nabi belum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Tetapi pada saat yang mengumandangkan azan itu adalah Ibnu Ummi Maktum, fala ta'kulu wala tashrabu, maka janganlah kalian makan dan minum lagi. Nah, berarti berdasarkan keterangan yang ada dalam hadis ini, maka azan yang pertama itu adalah masyru', kemudian ditambahkan dengan as-salatu khairum minan naum. Boleh sekitar 20 menit, 15 menit, selain daripada memberikan kesempatan bagi orang yang belum sahur untuk sahur. Yang kedua adalah membangunkan orang yang belum melaksanakan sholat malam untuk sholat malam terlebih dahulu. Masih ada kesempatan, Pak. Barang 2 rakaat ditambah dengan 1 witir, Pak. Jadi sekurang-kurangnya 2 rakaat tambah 1 witir. Kalau misalnya kita telat, kebetulan kita bangunnya di azan yang pertama misalnya. Nah, inilah fungsi azan pertama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi azan yang pertama, walaupun masih ada sebagian masjid yang mempertahankan. Lalu bagaimana penambahan yang namanya taswib itu di azan sholat subuh atau di sholat fajar? Nah, inilah yang masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama, termasuk Majelis Tarjih, Pak. Jadi dari semenjak muktamar di Pekalongan, di Klaten, kemudian setelah itu di muktamar, pembahasan itu belum selesai juga, Pak. Sampai di muktamar, kalau dulu Munas Tarjih itu berbarengan dengan muktamar, kalau sekarang sudah terpisah. Kalau muktamar khusus muktamar, kalau Munas Tarjih itu khusus Munas Tarjih. Kalau dulu sebelum muktamar Malang itu masih nyatu dengan muktamar yang namanya musyawarah tarjih itu. Nah, sampai di muktamar di Malang, lupa muktamar yang beberapa itu. Nah, ternyata keputusan terkait dengan hal itu masih belum diputuskan secara final. Sehingga kalaupun ada sebagian masjid yang masih mempertahankan as-salatu khairum minan naum itu pada salat subuh atau salat fajar, maka itu juga tidak bisa dipersalahkan. Tetapi jikalau misalnya muadzin juga tidak menambahkan as-salatu khairum minan naum pada salat subuh, itu juga tidak bisa disalahkan, karena di zaman Nabi as-salatu khairum minan naum itu hanya ada pada azan yang pertama. Nah, disinilah mungkin ya perlu kita